sudah lama dibuat 2 tahun. 2 tahun saya tulis, tetapi momennya pas selesai kok, pas lagi rame-rame kontroversi tentang Pak Listio Sigit dan kaitannya dengan reformasi Polri. Jadi pas sekali, padahal momen itu tidak disetting karena buku ini sudah 2 tahun saya tulis. Apa poin-poin terpentingnya adalah satu, mispersepsi tentang semua ini orchestrated gitu ya. Pak Sigit bikin ini, bikin itu disengaja. Tidak. Silakan baca buku ini, akan kelihatan urutan-urutannya. Misalnya Pak Sigit dituduh itu lancang, itu insubordinasi terhadap presiden. Lah, tim reformasi Polri itu kan sudah dibuat sebelumnya, sebelum ada tim reformasi yang dibuat oleh pemerintah itu. Dan Polri kan bagian dari pemerintah. Jadi itu persepsi yang dibuat salah menjadi mispersepsi. Ini di samping saya ini ada komandannya tim reformasi Polri gitu, yang dibentuk sebelum ada keputusan-keputusan pemerintah. Jadi bukan membangkang. Orang yang nuding pembangkang itulah yang membangkang dan nggak punya hak untuk bicara seperti itu. Itu satu. Lalu yang kedua, menjelaskan tentang banyak hal mengenai keputusan-keputusan strategis dan keputusan-keputusan taktis yang harus dibuat oleh Kapolri dalam situasi yang sangat sulit, ya, terutama pada kasus-kasus besar seperti Sambo gitu. Bagaimana Kapolri yang sebelumnya itu sangat dekat harus membuat keputusan yang untuk menyelamatkan institusi. Itu tidak mudah gitu ya. Dan banyak hal lain lagi yang saya tulis, tidak untuk memuji-muji Kapolri, tetapi untuk mendudukkan semua pengambilan keputusannya secara proporsional dalam konteks lingkungan strategis. Ini ada senior-senior, ada Pak Bekto di samping saya, Pak Kusnanda, ya ada Ibu Vita kan tadi moderatornya juga lihat. Jadi itu saja sebetulnya. Kebetulan kok waktunya pas ketika ada sikap Kapolri yang tegas. Orang bingung bagaimana Kapolri yang selama ini dianggap lembek, dianggap tidak berani bersikap tegas, tiba-tiba bicara sangat tegas pada RDP dengan DPR, Komisi 3 DPR. Dan itulah satu sisi yang jarang muncul ke ruang publik sebelumnya, bahwa Kapolri juga bisa bersikap tegas. Tegas itu bukan pembangkangan, tegas. Presidennya belum mengambil keputusan, terus Kapolri sudah bersikap, kok bukan pembangkangan namanya. Kalau presiden bilang A, dia bilang B, itu baru pembangkangan gitu. Ini presidennya kan belum ngomong, belum ambil sikap gitu. Baik. Berhubung menyinggung tadi soal tadi Prof, kan beberapa emang lagi sangkan soal kepolisian di bawah kementerian. Menurut pendapat Prof sendiri bagaimana? Kan beberapa hari lalu beberapa tokoh ini datang ke presiden dan termasuk mantan ketua KPK menyarankan kepolisian di bawah pimpinan di bawah kementerian gitu ya. Dan katanya presiden terbuka untuk usulan itu, bagaimana? Mungkin juga bisa ditambahkan sama Pak Kisan. Kementerian itu statusnya di bawah presiden, jadi di bawah cabang kekuasaan demokrasi, kekuasaan negara, eksekutif. Eksekutif itu pelaksana hukum, pelaksana hukum. Nah, presiden itu memegang 3 kekuasaan sekaligus, kekuasaan legislatif dengan menandatangani undang-undang baru bisa berlaku, memegang kekuasaan eksekutif sebagai pelayan publik, birokrasi sipil,
catat ini, birokrasi sipil, lalu memegang kekuasaan yudikatif dan dalam hal memiliki kewenangan amnesti, abolisi, dan gerasi. Nah, Polri fungsinya adalah penegakan hukum dan pelayanan publik. Kalau hanya ditempatkan di bawah kementerian, maka dia hanya menjalankan fungsi pelayanan publik. Akibatnya apa? Kalau ditempatkan di bawah fungsi pelayanan publik, Kapolri tidak bisa lagi nangkep maling karena tidak memegang kekuasaan kewenangan yudikatif. Jadi nanti ada maling ya biarin aja, bukan urusan polisi kayak gitu. Nggak bisa. Harus dipahami konteks demokrasi dari prinsip-prinsip yang pelepasan Polri dari TNI waktu itu. Jadi ini bukan, kalau di bawah birokrasi ya nggak ada urusan dengan maling dan sebagainya. Pak Bekto atau Pak Krisna ya? Ada ini? Pak Krisna ya? Mumpung ada komandannya Ya. reformasi. Jadi kalau kita melihat kata-kata reformasi itu adalah untuk melakukan hal yang lebih baik atau adanya kebaikan dan perbaikan. Sebenarnya kalau ketika reformasi itu hal yang biasa karena di bawah Samarena itu ada Kepala Biro Reformasi Polri. Nah disitulah ketika ada isu, nah isu-isu kembali ini sebetulnya permasalahan kultural atau masalah politis. Nah tadi kalau masalah politik yang kaitannya dengan gerakan-gerakan yang sudah dilakukan reformasi 98, kita melihat bahwa polisi adalah polisi sipil. Jadi konteksnya kita melihat pada konteks demokrasi. Karena mau tidak mau polisi sebagai alat negara. Lihat di pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah ketika polisi ini demokratis, maka yang dilakukan adalah supremasi hukum. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM. Transparan, akuntabel, akuntabilitasnya pun bisa dijabarkan secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional maupun secara sosial. Dan orientasinya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena polisi ini secara konseptual dan teoretikal bisa dikatakan sebagai penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Karena polisi menegakkan hukum tadi disampaikan adalah untuk menyelesaikan konflik secara beradab, untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Yang ketiga adalah untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada para korban dan para pencari keadilan. Yang keempat adalah polisi berupaya untuk membangun budaya tertib dan memberikan kepastian serta edukasi. Pada konteks inilah yang dikaitkan ada pembatasan dan pengawasan kewenangan. Nah pada konteks demokrasi ini, kalau yang tertuang pada Tribrata dan Catur Prastia, polisi di dalam pemulisannya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Pak Kris, kan ngomongin reformasi Polri juga kemarin saat pertemuan tokoh dengan Pak Presiden, ini mengatakan bahwa salah satu hasil pertemuannya adalah... Saya mau bertanya, negara ini negara apa? Ya, kamu demokrasi, ya nanti demokrasi boleh diperdebatkan. Ini, saya mau bertanya, negara ini negara apa? Ya, ya. Kalau ini negara demokrasi, berarti ada ruang dialog. Ada ruang untuk kita berdebat bahkan. Berdebat bukan debat usir, jadi bukan pemaksaan. Tetapi kita akan ada dialog. Kita akan ada diskusi panjang. Ini para tokoh-tokoh reformasi 98 ini banyak sekali. Maka pada konteks ini saya ingin mengatakan peganglah demokrasi itu dengan baik dan benar.
Berarti terbuka akan diskusi Pak. Yang kontra juga apakah akan ada diskusi? Ini pertanyaannya aja salah, gimana saya jawabnya? Gimana Pak yang Pak? Loh, tadi sudah bilang tahu demokrasi atau enggak? Kenapa tanya lagi? Bukan. Lah, ya kamu tanya di sini ya terbuka. Saya menambahin, mungkin tadi yang belum puas Mbak mau ngomong apa tadi? Oh, tadi kan dalam pertemuan tokoh itu kan reformasi Polri akan berhasil, terutama Kapolrinya juga. Apa? Iya, usernya itu siapa sih? Presiden, ya terserah presiden lah. Apa? Saya kira Kapolri juga nggak mau terus-terusan. Saya tanya berkali-kali, Pak. Sekarang besok pagi diganti-ganti aja usernya presiden. Pertanyaan itu salah, ditujukan pada orang yang salah juga gitu. Nah, di dalam statecraft, ilmu tentang tata kelola pemerintahan sudah sangat jelas, polisi itu bukan militer, polisi itu sipil titik. Jadi tidak ada yang namanya difungsi Polri itu, karena polisi itu sipil. Kalau ini anggota itu melakukan tindak pidana, dihukum menurut hukum sipil, menurut KUHP. Nah, kalau dia saya malah mengusulkan, karena polisi itu perangkat hukum, kalau melakukan tindak pidana hukumannya 3 kali lipat dari orang biasa yang melakukan tindak pidana. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya sebetulnya nggak relevan dengan konteks ini ya. Kalau kenapa Kapolri mundur atau tidak mundur, ya usernya, tergantung usernya, tanya ke usernya diganti atau tidak. Baik, cukup ada. Nggak ada ya, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih Prof.